Yang jelas di sini saya akan menyampaikan bahwa tindak kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada jejak, di mana jejak itu dapat ditelusuri sehingga pelaku ini dapat ditangkap. Kalau ada tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pencaksilat atau gangster, itu akan ditaruh di Polda Jatim. Jadi berhati-hatilah dan tidak ada yang namanya toleransi dalam memecahkan permasalahan dengan cara damai atau bisa dikenal sebagai restoratif justice. Itu tidak diperkenankan di kasus yang seperti oknum pencaksilat ini ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati dan jaga kerukunan. Berbeda organisasi itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap jaga kerukunan, banyak-banyak toleransi. Itu saja teman-teman. Salam sahabat silat, kembali lagi di channel sahabat silat ya. Saudara-saudaraku semua pasti ingat ya, dimana kemarin kita menjelaskan mengenai tragedi yang ada di Surabaya, yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap oknum pencaksilat ya yang melakukannya. Nah, pada hari ini, tepatnya di tanggal 25 Januari, telah ditangkap pelaku tindak pidana pengeroyokan terhadap 2 orang yang ada di Surabaya. Nah, ini ya teman-teman videonya, kita lihat. Ini adalah penangkapan pelaku dan pelaku sudah ditangkap. Yang jelas di sini saya akan menyampaikan bahwa tindak kejahatan itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada jejak, di mana jejak itu dapat ditelusuri sehingga pelaku ini dapat ditangkap. Jadi teman-teman pencaksilat, berhati-hatilah dalam menggunakan ilmu yang kita pelajari. Gunakan ilmu kita untuk melindungi orang lain, jangan gunakan ilmu kita untuk melukai orang lain. Karena akibatnya akan seperti oknum pencaksilat ini ya. Dapat dihukum, bahkan ini hukumannya diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dengan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2, di mana ayat 1 ini menjelaskan di mana tidak pidana kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, dan ayat 2 menjelaskan tentang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri merampas barang orang lain dengan ancaman atau kekerasan. Jadi pelaku-pelaku oknum pencaksilat ini dikenakan satu pasal dengan 2 ayat ya. Ancamannya bisa sampai 9 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres Surabaya. Di mana nanti semua pelaku yang ada di Jawa Timur, kalau ada tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pencaksilat atau gangster, itu akan ditaruh di Polda Jatim. Jadi berhati-hatilah dan tidak ada yang namanya toleransi dalam memecahkan permasalahan dengan cara damai atau bisa dikenal sebagai restoratif justice. Itu tidak diperkenankan di kasus yang seperti oknum pencaksilat ini ya teman-teman. Jadi tetap berhati-hati dan jaga kerukunan. Berbeda organisasi itu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap jaga kerukunan, banyak-banyak toleransi. Itu saja teman-teman info sahabat silat kali ini yang menjelaskan mengenai ditangkapnya pelaku penganiayaan yang ada di Surabaya yang sempat viral di video yang kita bahas minggu lalu. Dan tetap berhati-hati. Salam sahabat silat, terus selesaikan pencak silat.